teman-teman, kali ini jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan bagaimana caranya kita mencari jurnal yang terindeks bereputasi gitu ya. Scopus tentu saja. Nanti kita akan cek ya. Di sini pertama Bapak dan Ibu bisa klik dulu Journal Finder. Nah, ketika kita buka Google, kita akan menemukan banyak sekali journal finder. Ada punyanya Elsevier, ada punyanya Wiley, ada punyanya Springer, ada punyanya MDPI, ya, ada punyanya Francis and Taylor and Francis. Nah, ini juga sama. Tapi kita pakai yang dua ini saja, journal finder and Springer ya. Elsevier and Springer yang paling terkenal dua ini. Baik, kita langsung saja biar kita langsung praktik ya. Bagaimana terkait dengan perbedaan antara Elsevier dengan Springer. Saya sudah menyiapkan judul dan abstrak di sini. Di dua makalah ini, pertama kita masukkan dulu di findernya Elsevier. Lalu kita masukkan juga di findernya Springer. Kemudian abstraknya juga sama. Kita masukkan di findernya Elsevier. Lalu kita masukkan juga di Springer. Nah, ini. Bedanya kalau yang Springer ini ada tambahan satu, yaitu subject area. Kalau yang tadi tidak ya. Oke, kita suggest jurnal, ini juga kita find jurnal. Nah, hasilnya berbeda, nanti hasilnya akan berbeda karena memang dua database yang berbeda tidak sama begitu ya. Nah, ini hasilnya. Yang pertama, di sini saya jelaskan ada 38 jurnal berdasarkan base match ya, temuan dari mesin yang dianggap mendekati begitu menurut mesin. Nah, ini bisa kita sort berdasarkan base match, berdasarkan journal name, atau berdasarkan acceptance rate. Nanti kita akan jelaskan ya. Silakan kalau mau pakai acceptance rate juga boleh. Dan akan keluar seperti ini. Atau misalnya berdasarkan base match juga boleh. Rata-rata sih base match ya pakainya. Terus setiap jurnal ada logo OA dan ada logo S. OA ini artinya open access. Nah, ini ya. Jurnal open access, jadi ini artinya jurnal berbayar. Kalau yang S ini jurnal berdasarkan subscription, jadi ini gratis sebetulnya. Tapi nanti ada syarat dan ketentuan ya, biasanya waktunya akan lebih lama. Nah, dari 38 ini kita harus pilih jurnal mana yang paling mendekati dengan yang kita kirimkan abstrak dan judulnya tadi. Karena belum tentu semuanya masuk begitu, bisa jadi berbeda. Nah, terus kalau sudah ketemu, Bapak Ibu perhatikan juga ini ada acceptance rate, ada side score, ada impact factor, ini diperhatikan ya. Semakin tinggi acceptance rate-nya, ini berarti semakin peluang kita akan semakin besar diterima di jurnal ini. Semakin kecil ya berarti semakin kecil. Side score ini berarti skor side-nya semakin tinggi berarti jurnal ini semakin bagus. Maka akan berdampak kepada impact factor. Impact factor-nya akan tinggi juga, gitu ya. Kita cari misalnya jurnal yang agak nyambung. Nah, ini dia, language and komunikasi misalnya. Kita klik saja nih di sini. Nah, ini biayanya kalau OA itu $3.200. Nah, kalau subscription berarti kita tidak berbiaya, tapi biasanya daftar embargonya atau daftar tunggunya itu kurang lebih 24 bulan. Nah, ini jadi sangat jelas ya kalau yang punya journal findernya Elsevier. Agak berbeda dengan yang punyanya Springer. Nah, kalau Springer ini agak berbeda dan biasanya dia lebih simpel tapi lebih tidak lengkap sebetulnya karena lebih sedikit ya. Nah, di sini misalnya kita pakai yang linguistic and philosophy. Kita klik aja ya. Nah, ini tidak ada acceptance rate-nya, tidak ada impact factor-nya, cuma segini aja informasinya. Tapi biaya bisa kita lihat di sini. Nah, kalau OA itu $2.780 biayanya. Tapi kalau acceptance rate-nya tidak ada. Jadi OA dan subscription-nya tidak jelas, tidak begitu jelas ya, masih samar kalau di suggesternya Springer. Ini perbedaan antara yang jurnal findernya Elsevier dengan jurnal findernya miliknya Springer. Jadi memang lebih lengkap yang Elsevier ya, menurut saya. Nah, sesudah ini kita bisa pastikan juga apakah benar nih language and komunikasi ini jurnal bagus gitu kan. Nah, kita bisa cek, kita kopikan saja judulnya, baru kita buka Scopus. Nah, ini dia ya. Nah, buka Scopus, baru kita klik source.
Nah, ini kita masukkan di sini title-nya, language and komunikasi ya. Nah, berarti yang ini yang kedua ya, yang kedua. Nah, ini kita lihat di sini. Ini jurnalnya masih terindeks Scopus Corporate Years from 81 sampai sekarang. Nah, Xavier ya. Kemudian lihat site skornya. Nah, ini 92 and percentile, ini yang paling penting ya. Jadi kalau melihat key berapa itu ada di sini percentile. Nah, ini patokannya biasanya ini. Jadi kalau 75 sampai 99 itu key 1, kalau 50 74 itu key 2 dan seterusnya. Jadi ini karena masuk kategori 75 ke atas, ini berarti masuk ke key 1. Nah, kalau Bapak dan Ibu belum yakin, kita bisa cek lagi di Simago. Nah, Simago ini untuk mengecek eh, jurnal ini masuk ke ranking berapa, apakah ke Q1, Q2, atau ke Q3, atau ke Q berapa gitu ya, Q4. Nah, nanti bisa kita cek di sini, Simago. Nah, ini Simago ya, kita enter, kita paste juga di sini, sama kayak tadi. Nah, ini ya. Nah, ini di sini ke bawah aja nih, ini udah Q1 nih ya. Nah, ternyata memang betul Q1. Jadi Simago Q1. Jadi Scopus dan ini sudah ini lebih update biasanya, ini lebih lama update-nya, tapi ini lebih cepat karena memang ya Depo yang punya. Kalau mau lihat langsung aja ke sini ya, ke coverage-nya. Ini yang terkait dengan Simago. Nah, sekarang bagaimana cara kita submit papernya? Di sini sudah ada nih submit paper. Klik saja submit paper. Sama ya, yang Springer juga sama, submit your manuscript, tapi isinya nanti sama akan mengarah ke sini. Nah, akan mengarah ke sini. Langsung dia akan diarahkan ke kotak editor sebetulnya. Editorial manager. Nah, kalau kita punya Orchid ID lebih enak, register now. Nah, di sini ya. Nah, ini kita masukkan use my Orchid ID researcher ya. Di sini masukkan di sini. Nanti akan keluar email. Nah, ini seperti ini. Kita masukkan saja email kita yang digunakan di Orchid ID ya. Maka dia otomatis akan langsung masuk. Nah, langsung masuk ke sini, ke registrasi. Itu udah lengkap nih, namanya udah lengkap semua. Nah, nama nanti kan kita lengkapi saja nih. Kita lengkapi yang bintang-bintang ini wajib kita isi. Baru tinggal continue. Nah, udah itu baru kita tinggal mensubmit naskah kita. Nah, sementara mungkin itu dulu Bapak dan Ibu bagaimana cara mencari jurnal ya dan registrasi. Nanti kita lanjutkan dengan bagaimana cara mensubmitnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.